sebagai penghapus dosa-dosa kita dan diberikan pahala yang berlipat ganda serta diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa pula kita haturkan ke hadirat junjungan kita, kekasih kita, suri tauladan kita, baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, dan juga kepada keluarga Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah, dan orang-orang yang meneladani jalan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam sampai hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang berbahagia rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi, duduk lagi bersama-sama di majelis kita yang mulia, dan insyaallah penuh dengan keberkahan ini kita melanjutkan lagi pembacaan kita dalam kitab Risalatul Muawanah yang dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Ba'alawi. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan tentang masalah kepemimpinan. Itu Nabi kita bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian itu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Al-Habib Abdullah Al-Haddad di dalam kitab beliau ini kemarin yang kita baca menjelaskan bahwa kepemimpinan itu sifatnya ada dua, ada yang sifatnya khusus, ada yang sifatnya umum. Yang sifatnya khusus kemarin sudah kita baca, yaitu kepemimpinan kita atas anggota tubuh kita, khususnya yang 7 macam, yaitu adalah mata, telinga, lidah, kemudian perut, kemaluan, tangan, dan kaki. 7 anggota ini adalah bagian daripada nikmat-nikmat Allah yang besar. Dari sekian banyak seluruh anggota tubuh kita ini nikmat Tuhan. Yang 7 ini termasuk bagian daripada nikmat yang terbesar. Makanya Allah mintai pertanggungjawabannya. Bagaimana kita memimpin yang 7 ini? Nah, berarti semua kita ini pemimpin, minimal memimpin anggota tubuh kita. Jadi anggota tubuh kita ini rakyatnya, kita adalah pimpinannya. Maka setiap pimpinan akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan rakyatnya ini. Kayak apa ini? Dengan anggota tubuhnya ini, dipakailah sesuai dengan amanah Tuhan atau malah dipakai untuk menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang khusus yang kita bahas kemarin, dan kita sebutkan juga dosa-dosa dari setiap bagian anggota tubuh yang 7 tadi itu. Kemudian beliau mengatakan lagi, melanjutkan di sini, wa a'ni bi ra'iyatikal 'ammah, dan yang saya maksud dengan kepemimpinan yang umum. Yang khusus sudah kemarin. Ini yang umum ini apa maksudnya? Yaitu adalah man ja'alallahu laka 'alaihi wilayatun, kepemimpinanmu atas orang-orang yang Allah jadikan kamu wilayah, kekuasaan. Siapa? Min waladin, daripada anak, wa zaujatin, dan istri, wa mamlukin, dan budak. Fakullu haula'i min ra'iyatik, maka semuanya tadi, istri kita, anak-anak kita, kemudian budak, kalau ada punya budak, kada pang zaman ini budak itulah sudah kada ada lagi, karena sudah dihapus. Budak itu terhasil daripada rampasan perang, itu ada budak. Jadi kalau orang
kaum muslimin berperang dengan orang-orang kafir, kemudian kaum muslimin menang, maka tawanan-tawanan itu jadi budak. Tawanan-tawanan perang itu, nah, bilanya anak-anak dan perempuan otomatis langsung jadi budak. Bilanya laki-laki dilihat kalaunya berbahaya maka dibunuh. Tapi kalaunya tidak berbahaya bisa dijadikan budak atau dijadikan tebusan. Ada keluarga yang tebus, uangnya masukkan ke Baitul Mal, gitu. Karena sekarang tidak ada peperangan lagi, maka sudah tidak ada lagi namanya perbudakan. Jadi jangan salah sangka, jangan dikira pembantu itu dikatakan budak. Beda hukumnya, orang merdeka itu. Jadi kalau bisa disamakan dengan budak, karena kalau memang betul budak ini statusnya kayak barang. Anak PNAP aja boleh, gitu. Tapi kalau asisten rumah tangga sekarang itu lain budak. Jadi kalau dia apa-apain macam-macam nih, jangan bina anak macam-macam, itu orang merdeka itu kan, gitu. Cuman kita meminta upahnya meminta jasanya aja, kita upah. Bukan budak kita, bukan. Nanti ketika peperangan di akhir zaman, sudah Imam Mahdi sudah muncul, kemudian beliau memimpin peperangan bersama kaum muslimin melawan musuh-musuh Islam, baru ada perbudakan lagi di akhir zaman. Bahkan banyak, melimpah. Dikatakan setiap seorang laki-laki boleh jadi dia mendapatkan 50 budak. Satu laki-laki 50 budak. Saking banyaknya itu 50 budak. Jadi anak, istri dan budak itu fakullu haula min ra'iyatik, semuanya itu adalah rakyat kita. Setiap kita yang kepala rumah tangga. Bilanya lakinya tidak ada lagi, umpamanya bininya aja, berarti bininya itu yang kepimpinannya untuk memimpin rakyatnya, anak-anaknya itu. Tapi bila suaminya masih ada, maka suaminya yang bertanggung jawab atas istri dan anaknya. Apa kewajiban kita terhadap mereka supaya kita dikatakan orang yang memimpin dengan baik dan benar? Wal wajib alaika irsyadhum ilal qiyam. Maka kewajiban kamu wahai para suami, para pemimpin, irsyadhum, menunjukkan mereka ilal qiyami, untuk menegakkan bima faradallahu alaihim, apa yang Allah wajibkan atas mereka, min ta'atihi, daripada ketaatan kepada Allah, wa ma harrama alaihim, dan menunjukkan mereka apa yang Allah haramkan atas mereka, min ma'siyatihi, daripada maksiat. Jadi kewajiban kita sebagai pemimpin di rumah tangga adalah mengajarkan kepada istri, mengajarkan kepada anak. Nah ini wajib hukumnya, jangan sampai kaligawi. Ini haram, jangan sampai dikerjakan. Wajib tuh bagi suami mengajarkan itu kepada rakyatnya, yaitu istri dan anaknya, wajib. Ini wajib hukumnya. Sholat bilanya kada tahu caranya, dilajari. Kayak ini caranya sholat itu, rukun-rukunnya, kemudian syarat-syaratnya, pembatal-pembatalnya, wudhunya kayak ini juga. Kemudian airnya yang boleh dipakai untuk bersuci seperti apa, kemudian hukumnya begini. Apalagi yang berkaitan tentang perempuan, nyebisi bini, nyebisi anak perempuan, ada kewajiban untuk mempelajari ilmu tentang masalah haid dan nifas. Nah itu wajib, sangat wajib itu. Jadi kita ajarkan kepada istri kita kalau kada paham, dan kebanyakan perempuan kada paham masalah haid dan nifas itu. Bujur aja Bang, mereka yang mengalami setiap bulan haid, bila habis beranak nifas, tapi ditakuni hukumnya, mereka kadang tidak ngerti, kada tahu. Pokoknya asal keluar darah aja haid sih. Pokoknya asal sudah berhenti aja darahnya sudah suci, kada gitu. Bukan berarti setiap keluar darah itu dihukumi haid, dan belum tentu juga orang yang sudah kada keluar darah lagi dihukumi suci. Belum tentu, tergantung. Nah ini ilmu wajib ini.
Kewajiban pertama atas siapa? Atas suami. Walaupun dia tidak menjalani yang namanya haid dan nifas, tapi dia punya kewajiban untuk mengajarkan kepada istrinya tentang haid dan nifas. Ini wajib. Kita dulu waktu sebelum pulang dari Hadramaut terus ziarah ke para guru-guru, mereka bertanya, wahai anakku Jazidin, kena ada buka majelis bebinian gak? Insya Allah ada. Karena biasa di negara kami majelis perempuan tuh ya laki-laki juga yang mengajarnya. Maka pesan mereka, wasiat mereka, kalau kamu buka majelis perempuan, maka ajarkan mereka cara bersuci yang baik dan benar. Banyak perempuan yang tidak mengerti cara bersuci. Yang dimaksud oleh mereka adalah tentang hal haid dan nifas. Haid dan nifas wajib lah yang belajar. Apalagi bisa anak perempuan, wajib nak kayak belajar, harus tahu cara membedakan mana darah haid, mana yang bukan haid. Karena warna darah itu kurang lebih sekitar 1000 warna darah yang keluar itu. Ada kuning, ada hitam, merah, coklat, kuning, macam-macam. Sampai ada 1000 sifat darah haid itu. Harus tahu yang mana yang haid, mana yang kada. Namanya perempuan hari ini keluar darah warna hitam, besok habang, esoknya coklat, esoknya kuning, esoknya jingga misalnya, esoknya ungu, esoknya yang mana yang haidnya. Gitu. Kada sedikit perempuan yang setiap kali haid itu darahnya beda-beda warnanya. Ada yang satu jenis, satu macam aja darah. Yang mana aja nih hukumnya. Yang berubah-ubah ini, yang berubah-ubah ini yang perlu ketelitian dan selalu selalu dipantau terus. Soalnya hubungannya kepada ibadah kita, ibadah sholat, ibadah puasa, kan gitu. Pas inya dilihatnya keluar darah, wah berarti haid aku nih. Ternyata secara hukumnya kada haid. Akhirnya apa? Kada sembahyang. Padahal seharusnya wajib sholat. Tapi karena merasa keluar darah, lalu perasaannya haid aja sudah. Sehari, 2 hari, 3 hari. Bayangkan orang kada sembahyang 3 hari itu 15 waktu ada tegawi. Maka kada berpikir hendak mengkodok karena merasa haid. Kan kada dikodok sholat. Ditinggalkanlah sholat yang 15 waktu tadi itu. Maka satu sholat ditinggalkan 500 tahun dalam neraka. Satu sholat kali 15 sholat. Akibat apa tadi? Akibatnya kada belajar. Akibat apa lagi sebabnya? Karena suaminya juga kada mewajibkannya belajar. Kada belajar, kena semua nih. Rentetan aja itu berantai sampai ke atas, sampai yang pimpinan yang teratasnya, yaitu kepala rumah tangganya, suaminya. A'udzubillahi min dzalik. Nifas, orang awam kita kebanyakan tahunya nifas itu 40 hari kan itu. 40 hari dia nifas. Padahal belum tentu 40 hari. Ada perempuan tuh nifasnya 2 hari aja. Ada yang setengah hari aja nifas. Habis itu suci. Tapi karena awamnya orang mengetahui nifas itu 40 hari, sampai 40 hari ada sembahyangnya. Bayangkan berapa waktu itu pada terjauhi. Pikirkan seorang aja. Padahal nifasnya 2 hari aja. Cuman karenanya tahunya orang-orang awam mengatakan nifas itu 40 hari. Jadi nunggu 40 hanya sembahyang. Berapa hari itu? 38 harinya harus sembahyang. Seharusnya sholat wajib. Karena nifasnya cuma 2 hari. Jadi kadang mesti 40 itu kebiasaannya aja. Paling sedikitnya nifas itu 1 detik. Sudah ada orang nifasnya itu.
sekali semprotan aja suci langsung, kada berlanjut. Yaitu siapa? Sayyidah Fatimah Zahra Al-Batul. Jadi setelah habis beranak, nifasnya sekali semprotan gitu aja selesai. Jadi kada pernah meninggalkan sholat sama sekali Sayyidah Fatimah itu. Habis beranak nggak sembahyang. Karena Allah tidak kasih beliau masa nifas yang lama. Memang suruh beribadah terus Sayyidah Fatimah. Istimewa memang. Memang dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kalau kalian dipelajari dengan betul-betul, pelajari bujur-bujur, jadi kita beristilah duduk, kada sekedar mendengar aja dicatat, kada bisa paham, harus bujur-bujur duduk, nah mencatat satu demi satu, ciri-cirinya, syarat-syaratnya, kemudian bagaimana kalau lebih dari 15 hari dan segala macam. Itu termasuk bagian yang wajib diperhatikan oleh setiap kepala rumah tangga. Bilanya kada mampunya melajarkan, maka kewajibannya adalah mencarikan guru kasan bininya, kasan anaknya yang perempuan untuk melajari. Kada mampu, kada bisa, ada pernah belajar masalah dan nifas, carikan gurunya buat belajar mereka. Itu sebagai pengganti daripada kewajibannya untuk apa? Melajari istri dan anaknya, wajib. Kada bisa dianggap remeh. Seandainya ada seorang istri berpadah dengan bini, dengan lakinya, abahnya ulun beizin, hendak kemana? Hendak tulak ke majelis yasinan atau bersolawatan atau berburdahan. Ujar lakinya, kada ku izinkan nih kam. Maka bagaimana hukumnya? Kada boleh bininya tulak. Berdosa, setiap langkahnya dapat laknat malaikat, kan gitu. Atau bininya beizin, abahnya ulun beizin, hendak ke mana? Ulun hendak ke rumah abah garing, abah sakit, hendak menjenguk abah. Yang bayangkan aja pahalanya menjenguk orang sakit itu ganal, apalagi kuitan, kan gitu. Tapi kalau jar lakinya, kada ku izinkan, bolehlah hanya berjalan tulak menziarahi abah dari, kada boleh, dosa. Karena suaminya ada mengizinkan, kada bisa. Atau umpamanya seorang istri berpadah dengan lakinya, abahnya ulun beizin, hendak kemana? Hendak ke rumah apa? Abah ulun meninggal. Abah meninggal, hendak umpat memandikan, umpat mensolatkan, umpat mengafankan misalnya. Ulun beizin lah, hendak melihat abah yang terakhir kali. Ujar lakinya, kada ku izinkan ikam, maka kada bolehnya tulah. Kada boleh. Wah, abah meninggal, walaupun abah meninggal. Ini terjadi di zaman Rasulullah SAW yang seperti ini. Akhirnya berkat inya kada mendatangi jenazah abahnya dalam rangka menuruti perintah suaminya, akhirnya Allah kabarkan kepada Rasulullah, jalan Allah kabarkan kepada perempuan itu, Allah ampuni segala dosa-dosa abahnya berkat inya nurut dengan suaminya. Nah, berberkah jadinya, berberkah. Ada seorang istri berpadah atau beizin dengan suaminya, abahnya ulun hendak beizin kemana? Jar suaminya, hendak ke majelis. Apa di majelis? Beburdahan kah? Biasinan kah? Baca maulid kah? Kada. Ke majelis, ya ada juga biasanya yasinannya atau maulidnya, tapi yang penting itu belajarannya. Belajaran apa di situ? Ujar istrinya, belajaran masalah bab haid dan nifas. Ujar suaminya, kada ku izinkan nih kamu. Maka yang berdosa lakinya, bukan istrinya. Nah, saking wajibnya. Bini hendak ke rumah kuitan, laki boleh melarang, boleh, sangat boleh. Istri mau ke salawatan, beburdahan, beyasinan, bermaulid, boleh suami melarang. Abahnya itu meninggal, boleh suami melarang. Tapi kalau tujuannya keluar rumah untuk belajar haid dan nifas, lakinya kada mengizinkan, lakinya yang berdosa, wajib mengizinkan.
Itu berarti saking pentingnya itu ulama kita sampai berkata seperti itu. Kada boleh selaki melarang sama sekali. Harusnya mengizinkan, tulak ikan belajar ikan. Aku kada kau melajari ikan, tulak sana belajar dengan guru tentang masalah haid dan nifas, kewajiban itu kalau bisa ada. Boleh suaminya melarang asal inya mupadah gini, ikan di rumah aja, aku aja yang ke majelis, aku aja yang belajar, karena pelajari ikan. Nah baru bolehnya melarang. Tapi kalau inya lakinya nonton aja di rumah, guring-guring aja juga. Kada jual lakinya belajar, tapi bini disareki tulak ke majelis untuk belajar. Wah ini laki luar biasa benar. Kalau sudah merasa kita kada mampu untuk melajari, izinkan biar dia belajar dengan sebagai menjatuhkan kewajiban kita sebagai pimpinan dari itu. Kullukum ra'in tadi itu wajib hukumnya wajib. Jadi kalau ada pianlah guru-guru kita, siapa aja guru-guru kita di Samarinda ini yang pian dengar membuka pelajaran masalah haid dan nifas, datangi kalau pian bisa. Wajib itu, harus, kada boleh kada. Apalagi yang masih mengalaminya gitu. Kalau orang yang sudah menopos kan sudah ada lagi dah bahasanya haid dan nifas itu. Tapi tetapnya tulak bagusnya lagi dari pernah belajar, setidaknya menjatuhkan kewajibannya walaupun akan lagi menjalani itu. Nah yang ini wah sangat-sangat wajib. Nah, jadi kata beliau kewajiban adalah menunjukkan mereka apa yang Allah wajibkan atas mereka dan apa yang Allah haramkan atas mereka. Itu kewajiban kita sebagai kepala rumah tangga, karena kita pemimpin dari mereka. Wahdar, dan hati-hatilah antusamihahum, kamu memaklumi mereka fi tarki wajibin, di dalam meninggalkan kewajiban. Hati-hati jadi, jangan sampai dianggap hal yang biasa ketika anak meninggalkan kewajiban atau istri meninggalkan kewajiban. Bini kada sembahyang biasa aja, hati-hati. Atau anaknya kada sholat padahal sudah umur 10 tahun, kada apa-apa, biasa aja kanakan, kada kanak-kanak gitu. Harus ditegasi, jangan dimaklumi, tidak bisa. Awirtika bi muharramin, atau di saat mereka mengerjakan hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, marahi, diancam, kada boleh ini. Bila ikan menggawi lagi kada ubari duit ikan, bahasanya gitu. Atau apakah ancamannya? Supaya takut. Jangan terbiasa. Wad'uhum ila ma fihi najatuhum, dan ajaklah mereka kepada hal-hal yang membuat keselamatan bagi mereka, wa sa'adatuhum, dan kebahagiaan mereka fid daril akhirah, di negeri akhirat. Bawai, bukan sekedar menyuruh aja, tapi abahnya umpat juga tulak ke majelis. Nah mantap sudah itu, nyuruh aja bini tulak ke majelis, nak tulak ke majelis, abahnya di rumah aja misalnya, ya masih bagus lah daripada kada mengizinkan sama sekali. Lebih bagusnya tulakan bimbing, abahnya yang mengantar ke majelis, bawa bininya, bawa anak-anaknya semua duduk di majelis. Nah talim, belajar sholat, belajar masalah air, belajar masalah bersuci, belajar gitu. Perhatikan bujur-bujur, jangan pemain. Karena sampai beli ke rumah takut nih, apa tadi yang sampaikan guru tadi, jadi tahu ini bujur-bujur konsen ketika majelis nikah atau bermain aja. Nah, gitu. Itu bukan perkara memang, itu kita ditanya semua di akhirat masalah itu. Allah kada bertakun dengan kita dibayarkankah wifi-nya anak tiap bulan, kada? Atau diberi baju kah, ditukarkan kah, baju sekolahnya hanyar kah atau buruk kah, kada ditakuni gitu. Atau listriknya, banyunya. Tapi yang ditanya ya masalah ini dilajarilah ya, masalah yang wajib-wajib ini. Wa ahsin adabahum, dan perbaguslah, didiklah adab mereka supaya menjadi adab yang bagus. Wala taghras fi qulubihim hubbad dunya, dan jangan kamu tanamkan di dalam hati mereka kecintaan dunia. Nah, ini penting nih. Kita banyak lalai di sini. Jangan lajari anak cinta dunia. Kita kadang mulainya halus sudah kita lajari cinta dunia tanpa kita sadari. Wah pokoknya bila kasih anak harus yang mahal-mahal.
Kan kita rancak mendengar gitu, ada orang bepada rancak itu, aku kalau kasih aku seorang yang murah-murah ini, tapi kalau kasih anak harus yang mahal. Itu secara kada langsung mendidik anak cinta dunia. Kalau kita buka kitab Ihya Ulumuddin, kita buka kitab-kitab ulama di dalam tata cara mendidik anak, itu anak itu jangan diberi pakaian yang mahal, yang terlalu mahal. Ada sebiji dua biji gak ada apa-apa lah, tapi jangan semuanya yang mahal, harus yang mahal. Karena kebiasaan sampai Tuhannya pasti itu, kada mungkin. Kita secara langsung mendidik inya untuk inya itu senang dengan hal-hal yang berlebihan, padahal bukan sesuatu yang darurat gitu. Baju anak sampai harga 2 juta kan ada ya. Baju anak Masya Allah, sandalnya artinya ada biji-biji 2 biji, sisanya yang biasa aja pakai kan. Apalagi kalau anak laki-laki, ujar Imam Ghazali, maka biasakan dan pakai baju putih. Wah lakas sedikit, kada apa-apa, bekalah, yang pentingnya terbiasa pakai baju putih itu. Jangan terbiasa pakai baju yang bermacam-macam coraknya, yang banyak bordirannya segala macam, jangan biasakan. Karena itu adalah biasanya ampun bebinian, punya bebinian. Itu di kitab Riyadhus Shalihin itu seperti itu. Cara mendidik anak. Kemudian jangan terlalu empuk wadah gorengnya itu. Bilanya terlalu empuk ya sampai tuh kayaknya masuk pondoknya ditukarkan tilam nang tipis itu, protes kalau nak ampe aja. Apalagi pempijit, kada bisa pempijit di rumah, di pondok dapatnya ada. Maka di pondok itu banyak-banyak kan pijit itu. Luar biasa kan pijit itu ada di sini aja. Sampai ke Yaman tuh ada pijit. Ujian anak pondok, ada tahu siapakah bawa itu. Yang jelas di Yaman kada ada aslinya itu. Itu pasti orang Indonesia yang bawa tuh, ditumpat di tasnya lah di mana kan. Rupanya cocoknya pijit itu lah, cocoknya dengan apa istilahnya apa itu, hawanya di Yaman itu jadi berkembang biak ya Allah, banyak banget pijit itu. Sampai pengen sembahyang masjid itu ini sejadah di jalanan pijit itu banyak banget. Cocok rupanya dengan hawanya di Yaman itu. Orang Yaman aja nggak tahu apa ngarannya ini, berarti lain datang situ. Amun gak ada orang Indonesia yang bawa di tasnya lah tuh buat, atau orang Malaysia atau orang Thailand nih, itu buat di Asia aja tuh ada pijit itu, ngarannya lah kada tahu buat Yaman. Maka banyaknya luar biasa. Berjalan di baju ya kadang-kadang. Pian berabah ditilam 5 menit. Ada rasanya minggu-minggu tuh lah, diamkan semua. Biar dia rasakan tuh. Mbah tuh bangun pian berkajutan gitu. Itu mun 20 ada 1000 awak pian. Nyata itu. Sangkinnya la ilaha illallah. Itu kalau kada biasa gitu. Teleponnya kuitannya bahul na ampe juga gak tahan lagi. Nah itu karenanya kada biasa kayak itu mulai lagi halus. Artinya bukan berarti dijuluki tempatnya lagi halus kan, kadang gitu. Cuman maksudnya ya kalau biasa hidup yang sederhana gitu, itu nya tangguhnya yang gitu-gitu itu biasa aja. Sampai santri itu mengeluh dengan kepada dan Habib Umar, Bib kayak apa ini banyak tempatnya, jadi biar aja supaya buah nikah tuh goreng lah telurnya nyak. Jadi kayak mulai nyaman gitu. Jadi kan di Hadramut tuh goreng tuh plastik, tilam tuh diplastiki. Kalau kada plastik kada harapan ben kalau goreng, kecuali goreng mati lah. Amunnya orang kada goreng mati, mun kada plastik tilam itu kada kau goreng. Kalau plastik itu terlambatnya naiknya terbiji tuh, licin rumahnya. Jadi diplastiki buatnya, lemari itu betihang lagi, kalau ada ibak lemari itu. Betihang dibanyui bawahnya. Subhanallah, kok bisa seperti bingung juga kita. Kita di Indonesia jangan sebanyak itu. Itu ujian di pondok kayak itu macam-macam. Makanya jadi Imam Ghazali jangan terlalu dibarinya pakaian yang mewah-mewah, kemudian tilam yang terlalu empuk. Bukan kita kada sayang, tapi kita tuh supaya jangan menanamkan dalam hatinya cinta kepada dunia. Bahkan masalah makan aja kata di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu, kalau bisa anak tuh jangan tiap hari belauk. Sehari belauk, sehari kada, sehari belauk, sehari kada. Kalau kita kan kita carikan hendak makan apa ya Kang? Biasanya gitu. Apa yang dikehendaknya kita carikan dia 3 kali sehari. Asalnya banyak makan himbong gitu, anak banyak makan tuh. Mereka para salaf kada senang yang anaknya banyak makan itu.
yang standar aja di waktu. Hinan fahinan fil asya'i wal ghada kaila yarul idama hatsman abada. Ada waktunya hinan fahinan fil asya' wal ghada, bilanya biiwak di makan malam maka sarapannya ada, bila sarapan biwak makan malamnya ada gitu mereka. Kaila yarul idama hatsman abada, supaya mereka tidak beranggapan lauk ini adalah hal yang wajib harus ada terus. Nah gitu. Kada purun bang kita anak makan dari biwak, ya ada apa, tapi istilahnya kada terlalu berlebihan ya. Jadi yang penting kayak itu aja dah. Wala taqras fi qulubihim hubbad dunya, jangan kamu tanamkan di dalam hati mereka cinta kepada dunia. Mainan tukarkan yang biasa aja. Anak yang mahal ada biji-biji dua ada apa, tapi jangan semuanya yang mahal-mahal. Yang biasa aja melihat ampun orang yang biasa disambatinya gitu. Itu tertanam dalam hati. Wa syahawatiha, dan syahwatnya, fatakunu bidzalika musian alaihim. Maka kalau kamu ajarkan mereka cinta dunia dan syahwat dunia, maka sama halnya kamu orang yang berbuat buruk kepada mereka, karena dampaknya mereka akan menjadi buruk. Masya Allah. Wa qad warada, sungguh telah datang di dalam riwayat anna ahlal insan, bahwasannya keluarga orang, anak istri, istrinya, wa waladahu, dan anaknya, yata'allaquna bih, bergantung dengan suami, baina yadayillah, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqulun, dan mereka akan berkata, ya Rabbana, wahai Tuhanku, inna hadza lam yu'arifna, nih laki-laki ini kada pernah mengenalkan kami tentang Engkau. Nih laki-laki ini padahal lakinya seorang, ini padahal abahnya seorang, bergantung ini. Ini orang ini lam yu'arifna ma aujabta alaina, tidak pernah mengajarkan kami apa yang wajib bagi kami. Kami kada sembahyang, kada sarekinya. Kami kada bisa baca Quran, biasa saja ini orang ini. Ya Allah, min hakik, daripada hak-hakmu, faktas solana minhu, maka tolong berikan kisos atau balasan kepada orang ini, sebab dia kami kada kenal dengan agama, kada kenal dengan Tuhan dan segala macam, maka kami terima untuk diadab, tapi orang ini harus lebih pedih lagi adabnya dari kami. Padahal abahnya ini seharusnya secara amal lebih banyak amal solehnya, masuk surga, tapi anak bininya kada pernah dia masuk neraka karena kada pernah diajarkannya. Beda kalau sudah mengajarkan tapi masih aja kada menggawi, sudah diberikan masih aja alena biasanya. Ini memang ini yang kada mengajarkan, kada memperhatikan, tarik adab umpat kami ke dalam neraka. Naudzubillah min dzalik. Nah, dikatakan oleh ulama termasuk dosa yang paling besar nanti di akhirat setelah dosa syirik. Dosa syirik paling besar. Tingkatan-tingkatan yang dekat dengan dosa syirik itu termasuk diantaranya adalah seorang suami yang menelantarkan istri dan anaknya, akhirnya kada pernah mengajarkannya tentang masalah agama atau kewajibannya. Itu rakyat kita itu. Kita berdoa mudah-mudahan Allah mudahkan kita di dalam memimpin daripada anggota tubuh kita dan memimpin daripada rakyat kita yang sifatnya istri dan anak kita. Mudah-mudahan keluarga kita jadikan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, yang sama-sama biimbai bila sembahyang, biimbai bila baca Quran, biimbai tulak ke majelis ta'lim, sama-sama menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kada bakal mudah kalau kita kada minta dengan Allah. Jadi sambil berdoa, didoakan istri, mendoakan suami, mendoakan istri dan anaknya, istri mendoakan suami dan anak-anaknya, anak-anak juga mendoakan kuitannya supaya bisa menjalankan kewajiban sesuai dengan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah mudah-mudahan Allah mudahkan urusan kita, dan semoga kekurangan-kekurangan kita yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan di masa yang ke depan ini dibantu, ditolong kita oleh Allah untuk menjalankan setiap kewajiban kita dan menunaikan hak-hak yang wajib kita tunaikan. Amin ya rabbal alamin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah jaga kita daripada bala dan musibah, dan mudah-mudahan yang diberikan ujian oleh Allah, Allah berikan kesabaran, Allah berikan pahala yang sebesar-besarnya, diganti dengan gantian yang lebih bagus lagi, lebih hebat lagi, berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi
صلى على حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن إياك نعبد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا سواء السبيل واجعلنا من علام العامل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أكرمنا بنور الفهم واخرجنا من ظلمات الوهم زدنا علما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ini dari ulat lebihnya minta maaf salah-salah kata minta Allah. Ada min al-'azamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.